warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rupiah Kalbar, kembali lagi nih di program Semeru, serunya mereview buku. Kali ini kita bertepatan di Naoto, Jalan Sepakat 1 bersama saya Salsadila. Dan saya sekarang sedang ditemani oleh pustakawan Bank Indonesia Kalimantan Barat. Siapa lagi kalau bukan Kak Oni. Halo Kak Oni, apa kabar? Halo Kak Salsa, baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan semoga teman-teman yang sedang menyaksikan video ini dalam keadaan yang sangat sehat walafiat. Amin. Nah Kak Oni, ya. Sebagai seorang pustakawan nih Kak Oni punya nggak sih buku yang dapat Kak Oni rekomendasikan ke teman-teman yang sedang menyaksikan video kita ini? Oke, jadi baru banget nih teman-teman, baru banget saya baca buku yang menurut saya itu tuh bagus banget. Itu adalah buku tentang overthinking, tentang bagaimana kita mengelola emosi, mengelola pikiran. Itu tuh bukunya bagus banget, judulnya You Are Overthinking. Pada dasarnya semua akan baik-baik saja, yang ditulis oleh Ratna Widya. Oke, judulnya You Are Overthinking Ya, You Are dari Overthinking. Kak Ratna Widya. Nah, setelah membaca buku You Are Overthinking ini Kak, apa sih Kak hal yang menarik menurut Kak Oni dari buku ini? Oke, jadi kalau dari dari judul bukunya aja kita udah tertarik ya, overthinking. Jadi kayaknya kita sehari-hari tuh nggak jauh dari yang namanya kata overthinking, teman-teman. Benar. Betul kan? Iya kan? Iya banget. Apa namanya? Sedikit-sedikit overthinking. Malam-malam Overthinking, bener. Nggak punya pacar overthinking, Iya. nggak punya duit overthinking. Jadi segala sesuatunya tuh selalu dipikirkan hingga terciptalah pikiran yang melebar kemana-mana sehingga dapat nih satu kata overthinking gitu. Padahal sebenarnya pengendali pikiran itu kan ada di diri kita sendiri ya teman-teman ya. Pengendali pikiran itu ada di diri sendiri. Jadi sebenarnya buku ini tuh ngajarin kita gimana kita bisa bersikap dan mengendalikan diri supaya tidak semua hal itu harus kita pikirkan secara berlebihan. Jadi overthinking itu kan sebenarnya berpikir secara berlebihan ya Kak Salsa ya. Iya. Jadi di buku ini nih sebenarnya ngajarin kita bagaimana caranya kita mengatur dan mengelola pikiran supaya kita tidak terbawa suasana sehingga terciptanya lah si overthinking itu. Jadi buku ini menarik banget kalau menurut saya. Teman-teman kalau yang punya isu overthinking atau kesehatan mental bisa baca buku ini, bagus banget soalnya. Oke Kak Oni, nah setelah mendengar dari tadi Kak Oni mengatakan tentang buku You Are Overthinking ini, sangat tertarik sekali nih Kak Salsa Kak. Nah Kak Oni bisa nggak sih spill tipis-tipis mengenai isi dari buku You Are Overthinking ini? Karena mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan juga mungkin penasaran apa sih isi buku tentang You Are Overthinking ini? Oke, jadi penulisnya ini kalau menurut saya ya pandai banget merangkai kata dan meramu kata sehingga si pembaca itu tidak meraba-raba apa sih ini, buku apa sih ini, bercerita tentang apa kayak gitu. Jadi kita di buku ini kita tuh diajak untuk berpikir secara holistik dan rasional. Kadang yang membuat pikiran kita negatif itu adalah kita terlalu banyak mendengarkan pandangan ataupun saran dari orang lain yang sebenarnya itu tuh kalau dari sisi psikologisnya itu nggak semua omongan atau nggak semua saran itu bisa kita dengar. Kalau yang baiknya bisa kita dengar, kalau yang buruknya bisa kita buang jauh-jauh. Jadi sebenarnya buku ini tuh ngajarin kita untuk berpikir holistik dan rasional, di mana kita sebagai manusia kita lah pengendalinya, bukan orang lain. Mungkin orang lain bisa memberi saran nih Kak Salsa, bisa memberi saran tentang apa yang kita butuhkan. Tapi balik lagi kita pengendali, kita lah yang bisa menerima, bisa menelaahnya. Apakah ini nih pas untuk aku apa enggak? Iya gitu. benar sekali Kak Oni. Kak Oni kan dari banyaknya buku yang sudah Kak Oni baca dan banyaknya buku di perpustakaan mungkin nih Kak, apa alasan Kak Oni memilih buku You Are Overthinking ini? Menarik nih alasannya nih. Iya. Jadi
kebetulan ya teman-teman, buku ini tuh ditemuin di perpustakaan, dan pada saat saya lagi beres-beres dan nggak sengaja ketemu, kemudian kok saya ngerasa ini relate ya dengan saya gitu. Buku yang sebenarnya kita pun sebagai manusia, namanya manusia tetap harus belajar ya Kak Salsa. Seperti kata pepatah kan, belajarlah hingga ke liang lahat kayak gitu kan. Jadi ketika ketemu buku ini nih kayak, oh aku emang butuh nih aku butuh asupan untuk untuk kesehatan mentalku, untuk memberikan hal positif, betul, untuk self improvement. Nah, ketemulah dengan buku ini, kayak ngerasa relate karena beberapa waktu belakang tuh kayak sempet ngerasa overthinking, apa-apa dipikirin, semuanya dipikirin. Padahal sebenarnya kalau kita mau, kita tuh bisa berbagi gitu. Kita bisa berbagi, mungkin sesuatu itu tuh emang berat, tapi jangan semuanya selalu dipikirin sendiri, tapi bisa dibagi nih sama orang-orang terdekat, entah itu sobat, entah itu orang tua, entah itu orang yang dapat kita percaya. Jadi buku ini tuh ada karena ketidaksengajaan pada saat saya lagi di perpustakaan, kemudian ketemulah buku ini dan kayaknya aku wajib baca nih, relate banget dengan kondisiku pada saat itu, gitu Kak Salsa. Menarik sekali sih Kak. Iya benar. Iya benar. Dari buku You Are Overthinking ini ada nggak sih Kak kutipan atau kalimat-kalimat menarik menurut Kak Oni? Kalau mungkin ada, boleh dong di-spill apa itu Kak? Oke, jadi kalau kutipan, sebenarnya di dalam buku ini tuh banyak syarat akan makna, kemudian banyak banget kutipan-kutipan yang bagus yang mungkin itu tuh korelasi sama teman-teman tuh nyambung banget gitu. Tapi yang paling yang paling saya ingat dan berkesan adalah sebenarnya tolak ukur dewasa seseorang itu Kak Salsa. Dalam buku ini tuh bilang tolak ukur dewasa seseorang itu sebenarnya tidak ditentukan oleh umur. Namun dewasa ini kita sering melihat patokannya adalah memang umur itu tidak bisa jauh dari kata dewasa. Jadi semakin bertambahnya umur, kita diharapkan menjadi pribadi yang semakin dewasa, semakin bijak dalam berpikir dan bertindak. Jadi di buku ini itu kita diajarkan bagaimana kita menjadi manusia yang kita nih manusia yang terus berpikir teman-teman, menelaah sesuatu, berproses, kemudian sebelum melakukan sesuatu memang sebelum bertindak atau melakukan sesuatu kita memang harus berpikir terlebih dahulu. Tapi di buku ini juga dibilang bahwa apa yang belum terjadi jangan kamu pikirkanlah sesuatu yang fokus menantimu di depan sana, seperti itu. Jadi kayak saya suka nih dengan kalimat-kalimat di buku ini, dimana memang dewasa itu ditentukan sebenarnya tidak hanya dari umur, tapi dari bagaimana cara kita bersikap dan bertindak. Oke, Kak, kan Salsa nih sangat tertarik nih Kak sama bukunya, dan mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan video ini sangat tertarik Kak. Boleh dong Kak berikan kami di mana nih bisa mendapatkan buku You Are Overthinking ini. Oke, jadi teman-teman, saya dapat buku ini, nemu buku ini di Perpustakaan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Kalau teman-teman tertarik, pengen mengembangkan diri, mungkin pengen agar tidak selalu overthinking terhadap sesuatu, teman-teman bisa baca buku ini. Buku ini tersedia di Perpustakaan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat di lantai 3. Jadi teman-teman yang mau baca, mau asah pola pikir, mungkin bisa baca buku ini. Bukunya bisa ditemuin di perpustakaan. Oke, terakhir ini Kak, ya. Kau ini bisa nggak berikan kita closing statement mengenai buku You Are Overthinking ini? Oke. Jadi kalau dari saya adalah manusia overthinking itu sebenarnya wajar, tapi tidak menjadikan kita sebagai pribadi yang setiap hari selalu overthinking. Tidak semuanya harus selalu kita pikirkan. Maksudnya tidak semua harus selalu kita pikirkan itu adalah pikiran negatif, hal yang belum tentu terjadi, itu sebenarnya bisa ngerusak kesehatan kita, kesehatan dari dalam, mental terutama. Kemudian cara mengelolanya adalah
positif terus, positif terutama sama Tuhan ya Kak Iya, Salsa ya, betul. karena ini balik lagi ke spiritualitas kita, iya. spiritualitas kita, kemudian apa ya, jangan takut terhadap sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi teman-teman. Bisa saja sesuatu yang sebenarnya kita takutkan itu adalah sesuatu yang mengandung banyak hikmah untuk kita. Iya, betul. Jadi ada nih apa ya, kalimat ataupun quotes dari buku ini yang saya suka banget, yaitu kita sebagai manusia itu tidak bisa mengendalikan takdir Tuhan. Tapi ketika takdir Tuhan tidak bisa berpihak kepada kita bisa terus berdoa, kita bisa terus usaha lagi sampai di mana kita kata Tuhan nih, cukup nih, usahamu udah cukup sampai di sini, mungkin aku akan mengabulkannya dengan doa-doa yang lain. Jadi kita harus terus tetap berhusnuzon kepada Tuhan, sebagaimana hal itulah yang kita yakini, supaya kita juga sehat, pikiran kita sehat, dan teman-teman juga ngelihatnya kan happy jadinya kayak gitu Kak Salsa. Menarik sekali sih Kak, buku You Are Overthinking dari Kak Ratna Widya ini. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sedang overthinking atau menakutkan hal-hal yang tidak perlu ditakuti, Iya, dan belum tentu terjadi. iya, karena pada dasarnya semua akan baik-baik saja. Iya, kan, benar. Kak? Nah, bisa Insya Allah. cocok banget nih untuk membaca buku You Are Overthinking. Dan teman-teman bisa mendapatkannya di Perpustakaan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Dan jangan lupa berkunjung di Perpustakaan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih Kak Oni. Sama-sama Kak Salsa. Atas sharing-sharing bukunya hari ini. Nah, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan Semeru kita hari ini, serunya mereview buku. Dan sampai jumpa di Semeru berikutnya. Bye-bye.